Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ta'zima li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama summa amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat, teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di kajian online dengan pembahasan kitab Durusul Yaumiyah, pelajaran-pelajaran yang penting yang diambil dari sunnah, hadis-hadis Nabi, dan juga hukum-hukum syariah yang sepantasnya seorang muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Baik, ikhwan dan juga teman-teman, barakallahu fikum, kita akan membahas bersama judul yang baru, yaitu tentang salat safar, ya, salat as-safar, salat dalam keadaan kita sedang berpergian atau safar. Baik, yang mana di sini penulis membawakan dalil firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 101. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah an taqsuru min as-salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kalian sedang berpergian, falaysa 'alaikum junah, dan apabila kalian sedang perjalanan, maka tidak ada dosa, tidak ada kesalahan bagi kalian antak suruh minas shalah, yaitu kalian mengqashar salat, in khiftum ayyaktinakum alladziina kafaru, jika itu dikhawatirkan oleh kalian orang-orang kafir akan menyerang kalian. Ya, orang-orang kafir akan menyerang kalian. Ini dalil yang pertama tentang pensyariatan salat safar. Selanjutnya hadis dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah menyampaikan sesuatu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu inna maqala Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, antak suru minas salati in khiftum ayaktinakum alladziina kafaru. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk mengqashar salat jika kalian takut, ya, orang-orang kafir itu menyerang kalian. Kemudian Ya'la bin Umayyah mengatakan, faqad aminan nas, dan saat ini manusia telah aman, artinya nggak ada perperangan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjawab, ajibtu mimma ajibta minhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pun ya aneh, ya, aku pun terkagetkan, aku pun teranehkan sebagaimana ya engkau pun aneh. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan qashar, ya, tetap mensyariatkan sholat qashar ketika safar, sedangkan perang sudah tidak ada. Yang mana ayat ini menunjukkan sholat qashar itu ada ketika ditakutkan kita diserang oleh musuh, orang-orang kafir. Maka Ya'la bin Umayyah, beliau mengatakan, faqad aminan nas, dan saat ini manusia telah aman. Apakah manusia saat itu telah aman? Maka Umar pun menjawab, aku tercengangkan, aku
tertakjubkan dari apa yang aku takjub. Maka aku pun bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbaluha. Akhrajahu Muslim. Kata Rasulullah SAW bahwasanya ini adalah sedekah yang dengannya Allah bersedekah atas kalian, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersedekah untuk kalian, faqbaluha, maka terimalah oleh kalian. Ya. Jadi di hadis ini menunjukkan bahwasannya seseorang ketika safar maka dia boleh untuk mengqashar salatnya, dan ini merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furidatis salatu raka'ataini fil hadar." Bahwa salat ya difardukan. Waktu itu salat difardukan. Waktu dulu atau salat fardu ketika dahulu itu difardukan, diwajibkan 2 rakaat. 2 rakaat ketika dalam kondisi mukim. Mukim itu artinya tidak safar dan juga safar. Ya, dalam keadaan safar. Jadi salat dahulu itu dia diwajibkan Allah Subhanahu wa taala hanya 2 rakaat saja. Baik dalam keadaan tidak safar maupun safar. Ya. Fa uqirratis salatus safar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat ditetapkan. Maka ditetapkanlah salat, artinya disyaratkan yang baru bahwa salat safar itu ya tetap dengan 2 rakaat, ya, wa uqirratis salatus safar, dan salat 2 rakaat ditetapkan ya pada safar, salat fardu yang dikerjakan ketika safar itu tetap hukumnya dengan 2 rakaat, wazida fi salatil hadar, kata Nabi. Dan adapun pada salat mukim, salat dalam keadaan tidak safar, dia mukim, maka ditambah rakaatnya menjadi 4 rakaat. Seperti itu ya. Ini hadis yang mana hadisnya muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih ya. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Aisyah mengkabarkan bahwa Nabi SAW bersabda bahwa dulu itu sholat difardukannya oleh Allah dia cuma 2 rakaat saja, baik dalam keadaan safar maupun tidak. Akan tetapi setelah itu sholat fardu dia ditetapkan oleh syariat 2 rakaat saja ketika safar. Adapun ketika dalam keadaan mukim maka dia ditambah yang 2 menjadi 4. Nah, kemudian juga hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, faradallahu as-salata ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadar arba'an wa fis safari rak'ataini wa fil khaufi rak'atan. Nah, di sini dari hadis Aisyah tadi di atas ya, perawi Aisyah ya, riwayat Aisyah yang di atas, bahwasanya salat safar itu dia cuma 2 rakaat saja, dan untuk salat mukim itu ditambah dari 2 rakaat. Nah, penguatnya dari hadis Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat atas lisan Nabi kalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan salat atas ya melalui lisan Nabi kalian. Fil hadari, yang mana salat tersebut yang dikerjakan dalam keadaan mukim yang tidak safar itu dengan 4 rakaat. Wa fis safari raka'ataini, dan adapun ketika dalam keadaan safar salat itu hanya dikerjakan dia 2 rakaat. Wa fil khaufi raka'atan, dan dalam keadaan takut salat itu hanya dikerjakan 1 rakaat saja. Akhrajahu Muslim. Ya. Ya, maksud daripada salat safar itu dia dikerjakan hanya 2 rakaat itu berlaku pada salat-salat yang 4 rakaat fardunya, ya, seperti zuhur, asar, kemudian isya.
Kemudian hadis yang lainnya teman-teman, barakallahu fikum, yaitu hadis dari Anas ya, dari Anas radhiyallahu anhu, yang mana Anas mengatakan kami pernah keluar ya, kami pernah keluar artinya safar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah ke kota Mekah, ya dari kota Madinah kemudian ke kota Mekah, dari kota Madinah ke kota Mekah. Fakana yusalli rakaatain, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengerjakan sholat fardunya itu 2 rakaat, 2 rakaat. Hatta raja'na ilal Madinah, sampai kami kembali kepada kota Madinah. Qila lahu, dikatakan kepadanya, akumtum bi Makkah syai'a, ya. Berapa lamakah engkau tinggal di Mekah? Maka Nabi mengatakan, aqamna asyra, kami telah tinggal, ya. Kami telah berdiam di kota Makkah itu 10 hari. Ya. Nah, ini dikatakan kepada Ibnu Abbas ya, aqamna bi Makkah syai'a, aqamtum bi Makkah syai'a, berapa lama kau tinggal di Mekah? Maka Ibnu Abbas menjawab, kami telah tinggal di Mekah itu sekitar 10 hari. 10 hari. Baik, kemudian hadis selanjutnya teman-teman. Hadis dari masih sama hadis dari Ibnu Abbas. Nah, kalau misalkan teman-teman belajar hadis ya, ada kalimat ini nih, wa anhu radhiyallahu anhu, artinya wa anhu di sini dan darinya kembali kepada yang awal ini nih, Anas ya, Anasin, kembali kepada Anas yang sebelumnya. Masih dari hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat zuhur di kota Madinah dengan 4 rakaat, dan beliau sholat asarnya 2 rakaat ketika beliau berada di Dzulhulaifah. Ya, Dzulhulaifah. Ini biasanya kalau orang-orang yang sedang berhaji ya, dia akan singgah di Dzulhulaifah. Itu dikerjakan sholat asarnya 2 rakaat. Nah, kemudian penjelasan daripada penulis Syekh Rashid Sain bin Husain Abdul Karim, beliau menjelaskan secara singkat dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi di atas, min takhfifillahi ala hadhil ummati wa raf'ihi al-haraj anhum an syara'a lahum qasr as-salati rubaiyati fi safari fa tusalla rak'atain. Di antara bentuk kasih sayang Allah dan juga keringanan yang Allah berikan kepada umat ini, dan juga ya bentuk di antara keringanan Allah terhadap umat ini, yaitu menghilangkannya kesulitan bagi mereka. Ya, menghilangkan kesulitan bagi mereka. Apa itu? Allah mensyariatkan qasar salat yang 4 rakaat ya menjadi ya 2 rakaat ketika safar. Ini bentuk daripada kasih sayang Allah, bentuk keringanan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, dengan dia menghilangkan, dengan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan untuk umat, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk mereka ya mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika safar. Selanjutnya, waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarihi yaksuru rubaiyah wa la yazida ala rak'atain. Yang mana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau di dalam safarnya mengqasar salat yang 4 rakaat, mengqasar itu meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan beliau tidak menambahkan daripada 2 rakaat itu. Ini cuma 2 rakaat saja. Selanjutnya, poin yang bisa kita ambil dari hadis yang di atas, bahwa kata penulis disunnahkan sholat qasar ketika safar sebagai bentuk mengikuti, mentauladani baginda yang mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, poinnya adalah disunnahkan
mengqashar sholat fardu yang 4 rakaat ketika safar sebagai bentuk mentauladani, mengikuti, mencontohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, bahwasannya sholat qashar, bahwasannya sholat yang mana dia diqashar itu lebih utama daripada dia melakukan sholat dengan sempurna rakaatnya. Ya, jadi sholat qashar yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu lebih utama dia kerjakan daripada dia melakukan sholat 4 rakaat ketika safar. Li'annahu alladhi dawama alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Dikarenakan sholat ketika safar yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat, inilah ya perbuatan yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Inilah suatu perbuatan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu lakukan. Ya, seperti itu. Juga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia kita, terutama urusan akhirat kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam menuntut ilmu agama. Kemudian diberikan keistiqomahan kepada kita senantiasa berada di atas Islam dan juga sunnah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada kita semua, ya, anak-anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita. Allah Subhanahu Wa Taala lindungi mereka, berikan kesehatan untuk mereka, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita dalam ketaatan kepadanya di dalam Islam dan Sunnah. Dan juga kita memohon kepada Allah SWT semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin, surga yang paling tertinggi. Mungkin sekian. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.